Oke. Ini seperti kita ingat interview Jokowi dengan media asing waktu itu, dia mengatakan saya akan pulang kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Ini yang justru membuat semua orang semakin haru karena statement beliau yang benar-benar tuh. Istirahat sekarang Pak Jokowi. Kenapa jadi monggo? Pak Jokowi, matur nuwun. Histeris ya. Saya Joko Widodo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan pengabdian saudara-saudara semuanya. Saya yakin kedaulatan udara, kedaulatan negara kita akan selalu terjaga. TNI Angkatan Udara membenarkan informasi bahwa ada 8 pesawat tempur dengan formasi mengawal Presiden Jokowi yang menaiki pesawat TNI Angkatan Udara, begitu. Ini mengawal penerbangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Jokowi pulang ke Solo setelah purna tugas sebagai presiden di hari yang sama, langsungan gitu ya. Postingan itu lantas menjadi sasaran kritik netizen. Mereka mempertanyakan tuntutan aliansi BEM Solo Raya tersebut yang dinilai tak relevan. Warganet lainnya juga justru memberikan ucapan terima kasih kepada Jokowi atas di sosial media. Ramai sekali tagar terima kasih Jokowi, itu jauh bahkan dari tanggal 20 Oktober, tanggal terakhir Jokowi menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian orang-orang semuanya matanya sembab mau pengen nangis aja ketika habis pelantikan pulang ke Istana Presiden, serah terima dengan Prabowo Subianto dan langsung hari itu juga bertolak ke bandara untuk pulang ke Solo. Ini semua orang emosional, bahkan Koalisi Indonesia Maju para menterinya itu sedikit haru begitu dan tidak henti mengusap air mata karena mengantarkan Pak Jokowi untuk terakhir kalinya beliau pulang ke Solo begitu. Ini menjadi momen yang mengharukan sekali. Ini detik-detik Pak Jokowi naik pesawat untuk kemudian pulang ke Solo, pesawat TNI Angkatan Udara. Ada beberapa orang yang mengantar termasuk para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ada Sri Mulyani, ada Erlangga Hartarto, lengkap semuanya, ada Bahlil. Bahkan Pak Prabowo sendiri juga ikut mengantar Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana setelah serah terima di Istana Presiden begitu. Oke. Ini seperti kita ingat interview Jokowi dengan media asing waktu itu, dia mengatakan saya akan pulang kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Ini yang justru membuat semua orang semakin haru karena statement beliau yang benar-benar menutup ruang bagi spekulasi-spekulasi kira-kira gimana ya nasib Pak Jokowi yang kita hormati, kita cintai ini setelah tanggal 20 Oktober dan benar beliau langsung bertolak pulang ke Solo. Tapi beberapa orang juga akan memprediksi ke Solo hanya akan istirahat sebentar. Pak Jokowi tidak akan benar-benar meninggalkan panggung politik Indonesia. Kita kurang tahu, kita tunggu saja ke depannya akan seperti apa gitu ya. Tapi momen di mana Pak Jokowi pulang ke Solo diantar menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara ini jadi momen yang cukup membekas begitu. Sebelum mendarat pun juga Pak Jokowi mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Udara yang mengantarkan beliau
Di dalam pesawat ini bukan cuma beliau dan juga Ibu Iriana ya. Ada rombongan yang mengantar, di mana di situ ada Panglima TNI, kemudian juga ada Kapolri ikut mengantar Pak Jokowi dari Bandara Halim menuju ke Bandara Adi Sucipto Solo, begitu. Indonesia melalui TNI Angkatan Udara. Akhir kata kami mengucapkan selamat menikmati sisa penerbangan ini. Salam hormat dari kami, para kru TNI Angkatan Udara. Salam, Prabowo Paksa. Selamat hari Bapak. Saya Joko Widodo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan pengabdian saudara-saudara semuanya. Saya yakin kedaulatan udara, kedaulatan negara kita akan selalu terjaga atas pengabdian dan perjuangan saudara-saudara. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam hormat dari kami dan hormat bangga. Salam Prabowo Paksa. Terima kasih Pak, salam hormat dari kami, salam hormat bangga. Itu yang dijawab oleh kalau tidak pilot itu menara pengawas, begitu ya. Momen Jokowi mengucapkan terima kasih ke Angkatan Udara lewat radio kokpit, begitu. Jadi tanggal 20 Oktober Pak Jokowi langsung bertolak ke Solo siang itu juga setelah pelantikan dan serah terima di Istana Presiden. Usai menghadiri acara pengucapan sumpah Prabowo dan juga Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia 2024-2029, Pak Jokowi langsung pulang ke Solo. Kemudian ini ada yang menarik karena pesawat dari TNI Angkatan Udara yang mengangkut Pak Jokowi dan Ibu Iriana ini dikawal oleh 8 jet tempur. TNI Angkatan Udara membenarkan informasi bahwa ada 8 pesawat tempur dengan formasi mengawal Presiden Jokowi yang menaiki pesawat TNI Angkatan Udara, begitu. Ini mengawal penerbangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Jokowi pulang ke Solo setelah purna tugas sebagai presiden di hari yang sama, langsungan gitu ya. Setelah dilantiknya presiden pengganti beliau yaitu Prabowo Subianto. Nah, pesawat-pesawat tempur ini dari beberapa skuadron TNI Angkatan Udara ini mengawal pesawat Boeing 737-800 Next Gen dengan nomor ekor 17 atau A7309 yang mengangkut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beserta istri Iriana Joko Widodo pada hari Minggu 20 Oktober sore. Ini menarik. Penasaran ini siapa yang moto kira-kira? Ini formasinya unik ya. 4 di kanan, 4 di kiri begitu. Mengawal pesawat yang mengangkut Presiden Republik Indonesia ke-7 untuk pulang ke Solo. Menarik. Saya tidak akan pernah mundur dari Pak Jokowi. Saya tetap akan loyal pada Pak Jokowi sampai saat terakhir dia mungkin sudah tidak membutuhkan saya. Dan karena saya anggap Pak Jokowi ini seorang komandan yang patut didukung at all cost oleh. Oke, menarik. Ini kita dengarkan suara dari Luhut Binsar Panjaitan. Jadi kalau teman-teman mengikuti streaming kita kemarin tentang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru, dari sorotan kamera wartawan pasti teman-teman tidak menemukan wajah Opung Luhut di lokasi. Kenapa? Karena ini Pak Luhut sudah siap-siap di Solo di hari itu menyambut kedatangan Pak Jokowi pulang dari Jakarta. Jadi Pak Luhut beserta Dato Sri Tahir itu menyambut kedatangan Pak Jokowi pulang ke Solo, dan kemudian waktu itu diantar juga oleh Kapolri dan juga Panglima TNI. Beliau memilih menyiapkan ini menyambut Pak Jokowi daripada hadir di pelantikan Pak Prabowo gitu ya.
Tapi ada satu yang mengejutkan, besok harinya waktu pelantikan para menteri kita melihat Pak Luhut itu berada di deretan paling depan. Ini menarik. Karena ternyata Pak Luhut masih diberi kepercayaan oleh Pak Prabowo begitu ya. Dilantik menjadi Dewan Ekonomi Nasional. Ini dia. Menyambut Pak Jokowi ketika turun dari pesawat TNI Angkatan Udara. Terbang ke Solo dari Jakarta. Ada Dato Sri Tahir, seorang konglomerat juga menyambut kedatangan Pak Jokowi. Waduh, tadi kita mendengarkan video sebelumnya bagaimana kalimat Luhut itu menggambarkan satu kata, loyalitas. Kata Luhut, dia tidak akan mundur sejengkal pun dari Pak Jokowi. Bahkan dia akan tetap mengabdi, loyal kepada Pak Jokowi at all cost. Atas dengan semua perhitungan lah, intinya begitu. Dia pertaruhkan semuanya untuk loyal kepada Pak Jokowi. Dia hanya akan mundur ketika Pak Jokowi tidak lagi butuh bantuan atau tenaga dari Luhut Binsar Panjaitan. Jadi selama Pak Jokowi masih menggunakan jasanya, Luhut akan tetap loyal kepada Pak Jokowi. Waduh, ini menarik juga. Pak Jokowi pulang ke Solo diarak dari bandara menuju ke kediaman dari Pak Jokowi. Ini salah satu yang menyambut. Yang histeris juga ada bule ya. Ada bule yang fasih juga mengucapkan bahasa Jawa, matur nuwun Pak Jokowi. Tuh. Istirahat sekarang Pak Jokowi. Kenapa jadi monggo? Pak Jokowi, matur nuwun. Histeris ya. Ini ada seorang bule yang cukup fasih bahasa Jawa ikut menyambut dari deretan masyarakat yang berjubel di pinggir jalan ketika Pak Jokowi lewat. Ini diarak pengakuan dari Pak Jokowi karena masyarakat yang membludak, animo masyarakat Solo menyambut Pak Jokowi begitu besar gitu. Itu bahkan mengakibatkan dari bandara menuju ke rumah saja kata Pak Jokowi butuh waktu 4 jam. Ya tentu saja kendaraan dari Pak Jokowi tidak bisa melaju cepat karena memang masyarakat tuh rakyat di kanan kiri jalan, bahu jalan tuh sudah pada nungguin Pak Jokowi ya kan, menyambut kepulangan dari Pak Jokowi. Warganet kritik akun aliansi BEM Solo Raya yang membuat postingan untuk menyerang kepulangan mantan Presiden Jokowi ke Surakarta. Postingan tersebut memuat judul, mahasiswa dan elemen masyarakat sudah sangat kecewa dengan tindak tanduknya, dan mulai bertebaran pembersihan nama di berbagai kota termasuk Solo Raya. Mari bersuara bersama dengan meramaikan tajuk perlawanan dan tajuk tagar terima kasih Jokowi dengan tagar tolak pencitraan penguasa dan tagar terima kasih Presiden problematik. Postingan itu lantas menjadi sasaran kritik netizen. Mereka mempertanyakan tuntutan aliansi BEM Solo Raya tersebut yang dinilai tak relevan. Warganet lainnya juga justru memberikan ucapan terima kasih kepada Jokowi atas dedikasi dan jasanya selama ini memimpin Indonesia. Warganet kritik akun aliansi BEM Solo Raya. Oke, menarik ya. Karena menjelang hari akhir masa jabatan dari Pak Jokowi banyak sekali gerakan-gerakan seperti yang dipimpin oleh Amin Rais, Refli Harun. Ini ada satu gerakan dari aliansi BEM Solo Raya yang memposting di akun sosial media mereka. Kepulangan Jokowi ke Surakarta ini disebut sebagai suatu hal negatif begitu ya. Tapi alih-alih mendapatkan dukungan, ternyata netizen, warganet atau masyarakat itu justru mengkritik akun aliansi BEM Solo Raya yang posting serangan kepulangan Jokowi ke Surakarta ini ya. Mereka menyebut mahasiswa kurang kajian, mereka menutup mata akan prestasi-prestasi Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Intinya tuh berat sebelah gitu ya. Tapi kalau menurut kalian seperti apa nih? Apakah Pak Jokowi itu pulang ke Solo habis masa jabatan presiden setelah 2 periode alias 10 tahun memimpin Indonesia, itu beratan mana sih atau banyakan mana?
banyak sisi yang memuaskan atau kritik-kritik itu benar? Alias Pak Jokowi banyak hal yang perlu dipertanggungjawabkan atau seperti apa? Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Karena ini digeruduk nih akun Instagram Aliansi BEM Solo Raya. Akan keresahan bagi negeri ini dan Mohon maaf, jangan bawa-bawa negeri, jangan bawa-bawa rakyat Indonesia. Keresahan bagi kaummu, keresahan bagi jagoanmu, keresahan bagi kalian orang-orang yang kepentingannya terkangkangi atau terkebiri. Pastinya itu. Jangan kau bungkus dengan esensi reformasi, esensi demokrasi yang dirusak oleh Jokowi. No, tidak sama sekali. Tidak ada esensi dan tidak ada esensi demokrasi reformasi yang rusak hingga hari ini. Tapi esensi ekonomi, perkembangan ekonomi gara-gara dirusak oleh elit-elit, oleh pejabat-pejabat yang mengeruk uang rakyat dan mengeruk uang negara. Itu yang jadi masalah di negeri ini. Jokowi hanya pulang ke Solo, tidak kemana-mana. Jadi kau jangan menggiring opini sesat seakan-akan Jokowi itu penjahat. Tapi yang penjahat itu adalah kaummu yang kepentingannya terkebiri, emosi, panas, tidak suka dengan program dan kerja Jokowi yang mengembalikan hilirisasi berfungsi hari ini. Oke. Ini netizen geram juga dengan kritikan-kritikan yang bikin panas aja gitu di akhir-akhir ini. Ada kelompok Refli Harun, Amin Rais, siapa lagi, Ferry Amsari, siapa lagi, banyak. Bahkan Amin Rais yang diundang di pelantikan Prabowo Gibran tuh masih sempat setelah pelantikan kan hadir itu ya, dijamu, hadir, diundang sebagai tamu kehormatan, mantan ketua MPR tiba-tiba habis pelantikan tuh masih bikin video yang menyatakan bahwa pemerintahan ini masih tidak akan berkah ketika Gibran masih menduduki wakil presiden. Kok bisa? Sekalian kalau misalkan nggak mau gitu nggak usah datang pas pelantikan gitu. Jadi lucu aja. Udah pelantikan, pasti kan dijamu ya makan-makan tuh minimal dapat snack lah. Tapi habis itu kan masih nyinyir juga. Aduh, lucu-lucu orang-orang ini ya.